Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini, Prodi Perbankan Syariah 1. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang materi ejaan, penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pada materi kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama penulisan huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga pemakaian tanda baca. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama penulisan huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Urutannya yaitu abjad A hingga Z. Teman-teman bisa melihat contohnya pada slide berikut ini. Dalam sistem alfabet, umumnya terdapat 2 kelompok huruf yang digunakan, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital atau huruf besar adalah satu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Dalam sistem alfabet Latin, huruf-huruf tersebut adalah A hingga Z. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk pelafalan kata yang benar, berikut adalah contohnya. Teman-teman bisa melihat contoh-contohnya pada slide berikut ini. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Apa sih huruf konsonan itu? Huruf konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Huruf yang melambangkan konsonan dapat dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf seperti yang terlihat pada slide berikut ini, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat yaitu huruf diftong. Diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu huruf KH, NY, NY, dan SY. Dalam huruf tersebut melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Contohnya harimau, autodidak, dan survei. Yang kelima yaitu huruf gabungan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya huruf K dan H pada kata khusus. Yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Huruf kapital ini sering digunakan untuk menuliskan judul buku, keterangan, artikel, majalah. Namun huruf kapital ini jarang digunakan pada kata tugas seperti kata dan, oleh, atau, untuk, di, ke, dan dari yang terletak di awal. Yang ketujuh yaitu huruf miring. Teman-teman pasti sering menjumpai huruf miring seperti pada kutipan majalah atau beberapa bacaan. Huruf miring ini adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Selain digunakan sebagai penekanan pada unsur kalimat atau kata, huruf miring juga digunakan untuk memberitahu contoh majalah. Menjelaskan perbedaan yang ada dalam satu kalimat, contohnya pada majalah. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua yaitu penulisan huruf. Penulisan
ini, teman-teman sekalian, terdiri atas beberapa. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, contohnya kata jual. Jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Menurut Kosasih tahun 2013, pengertian kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan atau afiksasi. Contoh kata berimbuhan bisa diletakkan pada bagian awal, tengah, bahkan akhir. Imbuhan yakni kata awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk yang mengalami perulangan seperti sia-sia, seperti kata laba-laba. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB memberi petunjuk bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran. Seperti pada penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Contohnya menandatangani dan pertanggungjawaban. Yang kelima yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan, seperti contoh pada penjelasan sebelumnya ya teman-teman sekalian. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Misalnya kata di dan untuk, atau gabungan kata misalnya bersama atau sampai dengan. Yang ketujuh yaitu partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Contohnya seperti pada slide berikut ini. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan yang dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai satu kata. Yang kesembilan yaitu angka dan bilangan. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata yang didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Teman-teman bisa melihat contoh penulisannya pada slide berikut ini. Yang ke-10 yaitu kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, dan nya. Salah satu fungsi pronomina ini adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam satu kalimat, sebab pengulangan kata yang berlebihan dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Yang ke-11, mungkin teman-teman sering menjumpai kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contoh dalam bahasa Indonesianya adalah kata si, sang, dan masih banyak lagi. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar, seperti kata nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Pembahasan yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Teman-teman sekalian pasti sudah sering sekali menjumpai tanda baca ini pada majalah, artikel, atau pada buku bacaan.
atau mungkin teman-teman sering mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman menulis buku. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik ini terletak di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma ini sering dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan dan dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dari satu kalimat yang setara lain dalam kalimat majemuk. Yang keempat yaitu ada tanda titik dua koma. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang keenam yaitu tanda pisah. Yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini sering sekali dipakai pada kalimat tanya. Yang kedelapan ada tanda seru. Yang kesembilan tanda elipsis. Yang ke-10 tanda petik. Nah, tanda petik ini sering dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis. Seperti contoh pada kalimat merdeka atau mati yang diutarakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya. Yang 11 yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini sering dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang 12 tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 13 tanda kurung siku. Tanda ini sering dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 14 tanda garis miring. Tanda garis miring ini sering dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa setahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 15 tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini sering dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Itulah pemaparan materi saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mudah memahami dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.